Apabila Stratos ini udah punah, banyak yang bilang kalau Stratos mau discontinue. Tapi ada beberapa fakta yang mendukung bahwa ini akan segera dirilis Stratos dan seri terbaru. Penasaran kan? Ikuti terus, yuk! Ini ya, membiasakan diri bagaimana adaptasi dengan rim disc brake ini. Bisa saja dia akan Oke, pada kesempatan kali ini sebenarnya pembahasan kita selain mengulas soal stripping Stratos disc yang baru, lebih cenderung kita itu membahas mengenai tren road bike menggunakan disc brake ya. Karena semakin kesini produk-produk terbaru dari berbagai brand itu mengunggulkan pengereman menggunakan disc brake. Mengapa? Karena secara penggunaan disc brake itu lebih empuk, itu sedikit saja sudah sangat berefek sekali pada pengereman ya. Jadi mungkin itu salah satu pilihan terkini kenapa disc brake itu lebih dipilih. Oke, jadi kita akan membahas mengenai Stratos ya. Kembali ke tema, kita membahas mengenai Stratos yang terbaru yang menggunakan disc brake dan stripping yang lebih fresh tentunya. Kalau kemarin di seri 2020 nya itu memang dari Stratos S2, S3 dan S4 udah keluar stripping yang terbaru. Misalnya Stratos S2 yang tadinya berwarna orange black, yang terbaru adalah white purple. Kemudian Stratos S3 yang tadinya black red berubah menjadi hijau Tosca kalau nggak salah. Dan yang terakhir kemarin itu Stratos S4 dari mulai warna hijau yang 2019 itu hijau hitam berubah menjadi blue black atau biru hitam ya. Jadi itu kemarin sudah lewat, sudah menyebar kemana-mana barang tersebut, dan yang kita tunggu seri atasnya kenapa belum keluar. Kalau yang seri Stratos 5 juga sudah keluar, yang tadinya warna abu-abu hitam itu juga udah keluar seri yang 2020 nya yaitu warna merah. Nah, yang seri S5 disc ke atas memang belum keluar, dan informasi yang terbaru yang saya dapat memang sudah ada stripping yang terbaru seperti ini, S5, S7 sama S8. Nah, apakah spesifikasinya akan sama dan apakah harganya juga akan sama seperti seri yang 2019-2020? Tentunya ini masih menjadi misterius karena saya juga belum mengetahui secara detail apa spesifikasinya itu sama atau ada perbedaan di sisi-sisi kecil mungkin. Tapi kalau untuk secara keseluruhan mungkin tidak begitu berbeda ya secara spesifikasi, mengingat kemarin dari seri-seri bawahnya itu hampir 99% itu sama, hanya perbedaannya di stripping saja untuk ya mungkin mengatasi ya seperti brand-brand lain, juga seperti produk-produk lain, tidak hanya sepeda, seperti misalkan motor ataupun gadget dan sebagainya itu kalau biasanya untuk menarik perhatian para produsen mengcovernya dengan stripping yang baru, jadi lebih menarik. Tapi untuk seri disc yang akan dirilis ini itu saya rasa akan memberikan antusias yang sangat besar sekali, mengingat di masa sekarang waktu ini memang mencari sepeda itu sangat susah sekali karena semakin banyak orang yang berhobi sepeda tapi supply dari pabriknya itu tidak bisa memenuhi secara optimal. Jadi ketika Stratos disc ini menjadi pelopor disc dari Polygon dengan stripping yang lebih fresh, tentunya
perhatian di situ akan besar dan memicu juga pesaing yang lain, seperti kalau brand lokal selain Polygon itu yang bersaing yaitu ada United serta Pacific itu gencar-gencaran eh, membuat road bike yang sedemikian rupa untuk menyaingi Polygon. Jadi memicu juga dari platform pesaing untuk create sebuah produk dengan disc brake dan dengan stripping ataupun dengan spesifikasi yang secanggih mungkin, yang terbaru, pokoknya yang kekinian lah istilahnya. Kalau yang kemarin kita lihat disc brake pertama dari Pacific yaitu Pacific Premium Pro, itu sangat menarik sekali dan bahkan sekarang sangat langka sekali barangnya karena itu produknya sangat bagus sekali. Kemudian dari United itu belum ada yang disc brake setahu saya. Kalau United masih banyak menggunakan V-brake ya. Ya kita tunggu aja, mungkin tahun 2021 mungkin United akan memberikan kejutan seperti hanya Polygon yang mengubah dari yang tadinya V-brake sekarang menjadi era disc brake. Mungkin tidak menutup kemungkinan ke depan baik Stratos S2, S3, S4 itu juga ada yang seri disc-nya, mungkin bisa jadi ya. Tapi apakah, pertanyaannya, tren ini akan diterima banyak orang? Apakah semua orang bakal mengikuti seri disc ini? Gimana yang nggak suka? Yang nggak suka disc brake, apakah harus memaksakan? Apakah harus mengganti sepeda yang memang seperti S8? S8 nggak ada yang seri V-brake, S8 serinya disc brake semua. Apakah yang suka S8 tapi pengen V-brake harus menggantinya? Apakah tidak ada terobosan dari Polygon mengenai versi S8 ini menciptakan yang V-brake karena dianggap trennya udah lama dan tidak diciptakan S8 S8 V-brake? Apakah seperti itu? Ya, kalau mengikuti tren pastinya seperti itu, tapi tidak semua orang itu suka dengan disc. Beberapa orang itu ada yang takut juga pakai disc. Teman saya beberapa itu ada yang kejadian di tanjakan, kemudian di turunan, habis climbing ke atas gunung, turunannya itu sangat curam. Jadi kalau pakai V-brake itu dia memang terbiasa dengan cengkraman yang sangat kuat, lalu pengeremannya sesuai dengan ekspektasi dia. Ketika dia pertama kalinya turun dari gunung menggunakan disc brake hidrolis, itu impactnya sangat luar biasa. Jadi sekali disentuh itu sangat agresif sekali, dan itu sebenarnya juga ada sisi bahayanya di situ. Jadi ketika yang terbiasa menggunakan V-brake pakem dengan kekuatan full, apa jadinya kalau dia menggunakan disc brake dan melakukan tekanan yang luar biasa itu bisa saja dia akan terlempar karena terlalu pakem. Jadi beberapa orang banyak juga sih yang nggak suka dengan disc brake itu. Dan nanti misalkan seri disc ini memang akan terjadi di Indonesia ataupun kalau di luar negeri, memang saya rasa 90% itu udah berkiblat ke disc. Tapi beberapa brand di lokal itu memang ada yang belum sih. Beberapa seperti TEL juga itu sudah mulai berkembang ya road bike-nya, tapi belum juga mengindikasikan dia menggunakan disc brake untuk andalannya. Itu belum ada, karena memang ya mungkin pilihan dari konsumen itu beberapa masih ada yang memilih dengan V-brake ya. Jadi ketika memang next akan semua disc brake, ya mau nggak mau yang terbiasa menggunakan V-brake harus siap membiasakan diri bagaimana adaptasi dengan rim disc brake ini, karena sangat impresif sekali. Sedikit saja sudah memberikan impact yang besar sekali ya. Nah, saya juga sempat
ngobrol sama rekan-rekan itu, tanya apa tanggapan kalian, rekan-rekan ini tentang tren disc brake ini, apa bagus apa enggak. Ya kalau 90% tanggapannya bagus karena dengan daya yang kecil udah memberikan impact pengaruh yang besar. Cuman nggak bagusnya ketika kita bicara tentang bobot, itu sangat berpengaruh sekali. Bahkan disc brake itu mungkin tidak ada yang 5 sampai 6 kilo, mungkin nggak, susah sekali, karena disc brake itu mungkin paling ringan 7,5 kiloan itu udah habis-habisan biayanya yang dikeluarkan, udah mungkin di atas 40 atau 50 juta. Tapi kalau untuk V-brake untuk mencapai 7 kilo bahkan 6 kilo itu mungkin ya 30 juta udah bisa itu. Jadi mungkin kalau yang mengejar ringan, mengejar bobot yang enteng itu tidak terlalu suka ya dengan era disc brake itu. Jadi ya seperti itu, Polygon mengeluarkan disc brake bagus bagi yang suka, tapi bagi yang susah beradaptasi dengan disc brake itu salah satu tantangan ya. Wah, berkiblat dengan era disc brake harus menyesuaikan. Nah, apakah kalian semua para view video ini suka dengan disc brake? Kalau suka apa alasannya dan kenapa? Kalau yang nggak suka kenapa? Tolong tulis di kolom komentar, kita diskusikan, kita cari solusinya. Ketika semua sudah berkiblat ke disc, apa yang bisa kita perbuat? Apakah kita harus menyesuaikan? Apakah kita harus mengganti komponen? Kalau saya lebih cenderung kita yang harus menyesuaikan, karena selain kita mengganti komponen, setiap komponen itu harus sesuai. Jadi ketika disc diganti dengan V-brake, penyesuaiannya mungkin mekanismenya tidak mudah, banyak sekali part yang harus diganti dan lebih ribet sebenarnya. Tapi misalkan kita bisa membiasakan beradaptasi dengan sepeda yang menjadi kiblat, itu lebih bagus, karena kedepannya ada produk-produk yang lainnya semakin canggih, semakin kekinian, itu sebenarnya memudahkan kita untuk mencapai pencapaian tertentu yang sebenarnya sulit untuk kita capai ketika kita menggunakan road bike dengan kiblat yang lama. Seperti dulu kiblatnya masih semua pakai alloy, ketika ada karbon yang dianggap itu beberapa orang itu rawan patah, rawan nggak aman istilahnya. Tapi semakin kekini karbon semakin ngetren, dan apa yang terjadi? Karbon memberikan salah satu pencapaian yang besar di sini, dan semua di kompetisi tingkat dunia itu menggunakan karbon yang awalnya itu dianggap berbahaya karena karbon itu rawan gampang patah dan sebagainya. Berkat teknologi dan kecanggihan alat untuk menciptakan penyempurnaan karbon ini, akhirnya karbon bisa ringan tapi juga kuat dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan yang mungkin penting nggak penting silahkan dinilai sendiri. Yang kalau suka boleh di like, kalau nggak suka ya dislike, nggak masalah. Tapi yang jelas saya butuh pendapat rekan-rekan mengenai yang satu ini, disc brake dan V-brake, gimana sih pendapat kalian? Tolong tulis di komentar, jangan lupa subscribe. Ya, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Cukup sekian dulu. Saya dari David Aji. Salam Quest Indonesia.